di lingkungan sekitar Sarean Bajigang niki banyak yang mengalami pengalaman-pengalaman mistis. Bajigang ini juga sering memunculkan diri atau menampakkan diri dengan perwujudan yang beliaunya tinggi besar, berwibawa, orangnya kekar, dan selalu memakai pakaian hitam-hitam. Danyangan Eyang Jigang Joyo. Danyangan ini terletak di Desa Nduri, Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo. Banyak sejuta misteri dan banyak pengalaman mistis tentang Danyangan Eyang Jigang Joyo. Pengalaman mistis apa yang terjadi pada Danyangan Eyang Jigang Joyo ini? Untuk lebih detailnya, saya akan mewawancarai Kepala Desa Nduri, Bapak Dwi Mahmudin. Bagaimana kisahnya dan bagaimana pengalaman mistisnya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Eka Harnawa di channel kesenian, kebudayaan, wisata, kuliner, sejarah, dan pengalaman mistis. Pada kali ini saya berada di Desa Nduri, Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo. Nah, tepat di belakang saya ini adalah pesarean Eyang Jigang Joyo. Jadi saya akan bertanya kepada Bapak Kepala Desa, Pak Dwi Mahmudin, nanti bagaimana sejarahnya Eyang Jigang Joyo ini dan apa pengalaman-pengalaman mistisnya ini. Wilujeng sonten Mbak Lurah. Nggih, wilujeng sonten Mas. Pripun Pak Wartosipun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih, Mbak Lurah niki ngaten. Nggih. Kula kan sampun ngertos niki Eyang Jigang Joyo niku. Sejatosipun Eyang Jigang Joyo menika sinten? Terus sejarahipun pripun niki? Nggih. Nggih, alhamdulillah matur suwun rawuhipun nggih, Mas saking penggemar budaya ataupun wisata religi. Ingkang jelas di Desa Nduri nggih. Wonten ing Desa Nduri mriki wonten inggih menika ingkang dipun wastani sing babat desa ngaten. Oh nggih nggih. Niku beliaunya adalah yang berada di belakang kita, pesareannya ingkang terkenal atau disebut dengan nama Eyang Jigang Joyo mengatakan. Jadi Eyang Jigang Joyo ini selaku sesepuh ataupun pepunden yang babat Desa Nduri ngaten. Jadi memang beliau sudah lama sekali, bahkan untuk dari para orang tua kita, sesepuh kita untuk mengingat masa beliau itu seperti apa itu belum begitu mendalaminya. Yang jelas masyarakat Desa Nduri mempercayai dan mengetahui
bahwa niki sarianipun Eyang Jigang Joyo selaku sesepuh atau pemunden yang perlu kita hormati karena beliau yang dulunya berjuang yang babat dan membuka Desa Duri ini. Ngaten nggih. Ngaten. Jadi tepatnya itu di lereng Gunung Tapak Bimo nggih. Nggih. Jadi yang paling atas niku sudah Gunung Tapak Bimo nggih. Nggih. Jadi teman-teman YouTube jika mau berwisata religi ke sini monggo, tapi tetap jaga sopan santun karena ini para leluhur di sini kita mendoakan intinya berterima kasih wis dibabat nih desa sing apik kaya ngeten. Ketika di sini itu saya pernah mendengar banyak sekali pengalaman-pengalaman mistis dari warga. Niku saged diceritakan Bapak. Nggih. Kalau untuk pengalaman mistis insya Allah memang banyak sekali. Banyak sekali. Ya karena ini termasuk pepunden yang keramat dan dikeramatkan oleh warga desa kita, Desa Anduri. Masyarakat desa terutama di lingkungan sekitar Sarean Bajigang niki banyak yang mengalami pengalaman-pengalaman mistis. Bajigang ini juga sering memunculkan diri atau menampakkan diri dengan perwujudan yang beliaunya tinggi besar, berwibawa, orangnya kekar dan selalu memakai pakaian hitam-hitam. Selalu memakai pakaian hitam-hitam. Terus dan kebiasaan beliau ini kalau duduk nek lenggah ngoten kan istilah kita dengan kaki diangkat ngoten niku. Jadi karena itu beliaunya ini terkenal dengan Eyang Jigang Joyo. Jadi teman-teman, jigang itu bahasa Jawa duduknya begini. Duduknya mentingkrang satu kaki diangkat itu. Itu contohnya jigang. Namanya jigang. Kebiasaan Eyang sini seperti itu. Biasanya kalau memunculkan diri itu di mana? Seringkali ada orang melintas, baik dari wilayah utara ataupun selatan. Beliaunya dari arah barat itu turun ke makam sini atau dari sini beliaunya naik ke atas. Naik ke atas. Dan juga di tetangga sekitar sini, di warga sini itu juga ada yang kadang disambangi rumahnya seperti itu. Didayoi seperti itu. Tapi sebetulnya Mbah Jigang Joyo ini sosok orang yang sangat baik hati, nggak suka mengganggu. Insya Allah kalau Mbah Jigang ini orangnya sangat baik, berwibawa, dan beliaunya istilahnya memang suka perdamaian, jadi tidak menyukai kerusuhan ataupun hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Nah, terus enten orang-orang yang berniat jahat ataupun yang lainnya yang tidak baik niku insya Allah kalau di lingkup sini di Desa Anduri itu tidak akan mendapatkan izin dari Eyang Jigang Joyo. Seperti itu. Selain penampakan itu apakah ada lagi pengalaman mistis lainnya, Pak? Kalau pengalaman mistis karena ini termasuk makam yang keramat, itu memang masih jarang warga kita yang berani masuk ke area makam sini. Karena itu dengan sering orang yang melihat bayang-bayang beliau ataupun hal-hal yang lain seperti suara-suara seperti yang terdengar oleh warga sekitar itu, jadi memang warga takut seperti itu kalau mau ke sini. Dan alhamdulillah ini kita renovasi, kita kembangkan agar makam beliaunya ini menjadi bersih dan terbuka dengan harapan nanti beliau ini bisa banyak peziarah yang datang yang mendoakan beliau. Terus saya dengar katanya ada ojek kalau setiap maghrib itu ketika dibayar uangnya nggak ada itu leres dong. Oh lah niku kalau itu memang ada pengalaman yang bercerita seperti itu dan itu memang terjadi. Terjadi. Ada salah satu orang tukang ojek yang dari Penonton Balong itu ngojek, yang diojek itu katanya warga Desa Anduri dan turunnya di sekitar sini. Mintanya turunnya di sekitar Pasar Brambang ini, tepatnya di sebelah utara makam Eyang Jigang Joyo.
Nah, dan itu kata tukang ojek ini begitu diturunkan, si yang naik ojek tadi membayar, setelah itu sudah hilang, tidak ada. Dan waktu menurunkan pun si tukang ojek ini melihat di lokasi itu bukan kuburan atau bukan harian, tapi di situ melihat bangunan-bangunan, perumahan-perumahan yang bagus, yang megah seperti itu. Nah, itu juga suatu pengalaman mistik Ya. Nah, kalau di yang sebelah di belakangnya ini kan di lereng Gunung Tapak Bimo. Nah, di situ kan ada Gunung Tapak Bimo. Itu juga ada sejarahnya, Pak Lurah. Kalau Tapak Bimo ini sudah mungkin melegenda, sudah cerita dari turun temurun, cerita dongeng ataupun cerita dari turun temurun. Itu di puncak Gunung Duri ini itu ada sebuah situs batu yang lebar, yang luasnya sekitar ada 6 kali 12 meter. Nah, di tengah-tengahnya situ ada bekas tapak kaki yang besar, besar, ukurannya 50 cm, 50 kali sekitar 120-an ada itu. Dan itu tapak persis memang menyerupai tapak manusia, tapak orang, dan diyakini dari cerita itu makam bekas kaki atau tapaknya Bimo atau Werkudara. Itu di dalam cerita pewayangan Werkudara niku. Dan niku memang kalau sejarahnya namanya cerita yaitu Bimo itu di sebuah cerita pewayangan. Ya, itu dulunya kan yang Semar itu serta Punokawan itu kan membawa pucuknya Gunung Lawu, itu kan dipangkas, nah, dibawa ke wilayah sini yang sebagian itu karena agak berat, itu di sebelah barat sana perbatasan Duri dengan Iloilo, itu diletakkan kemudian dikurangi, namanya dibabai, karena makanya di situ dikenal dengan nama area wilayah Gunung Babak. Kemudian singgah lagi di sini, ini menjadi bukit Gunung Duri ini, dan ujungnya lagi ada di desa Galak. Itu. Nah, di sini entah waktunya itu kapan, itu mungkin diyakini si Bimo ini lewat dan dia tapak kakinya yang satu itu jangkah pas mengenai puncak Gunung Duri ini. Makanya di sini terkenal dengan Gunung Tapak Bimo. Ya, memang masih ada, masih ada. Terus bentuk tapaknya itu masih jelas. Ya, juga pernah naik, pernah melihat. Nah, kalau dari segi teman-teman arkeologi, apakah sudah ada yang meneliti dari bebatuan tersebut? Ini eranya tahun berapa? Itu sudah ada atau belum? Sampai hari ini belum ada. Belum ada. Kita belum menggali sejarah itu, belum mendatangkan dari tim arkeolog untuk bisa mengetahui secara detail ataupun jelas tentang sejarah Tapak Bimo ini. Semoga saja nanti teman-teman relawan dari arkeolog ada yang melihat video ini, terus akhirnya bisa datang dari pecinta pelestari budaya. Harapan kami seperti itu. Seperti teman-teman dari Waskita Jawi, Gus Yul itu kan juga senang terhadap situs-situs demikian itu. Nah, kalau di Tapak Bimo itu apakah juga mempunyai aura mistis yang sangat kuat atau enggak, Pak Lurah? Kalau di Tapak Bimo aura mistisnya biasa. Maksudnya ya ada aura mistisnya, tapi tidak begitu sekuat di sini makam Eyang. Karena dalam bentuk secara alam gaib itu si penunggunya yang di Tapak Bimo ini memang tidak begitu besar untuk energinya. Seperti itu. Tapi ketika saya naik itu view-nya, pemandangan sangat luar biasa bagus itu. Kita menghadap ke selatan itu wah keren. Ya memang kalau view-nya bagus, kenapa konco-konco terutama yang pendaki ataupun yang sering yang bersepeda itu banyak sekali yang datang, yang berwisata di Tapak Bimo ini. Selain
ketinggiannya juga tidak begitu tinggi, masih bisa terjangkau, dan sampai di atas bukit ini memang pemandangannya sangat bagus. Jadi sudut pandang kita bisa melihat ke arah timur, arah selatan, itu view-nya sangat bagus, bisa jarak pandangnya jauh. Bagus. Oh iya Pak Lurah, ketika saya membaca referensi salah satu destinasi wisata di Ponorogo, nah Dinduri sendiri juga mempunyai air terjun, nah itu juga masuk di katalog itu. Saya browsing ternyata mempunyai. Loh, saya kaget terus WA sama Mas Adi, loh enak air terjun itu, iya tapi melakukannya 2 kilo dia. Itu sebetulnya tempatnya di sebelah mana nih? Kalau di Sanduri memang kalau kita bilang potensi wisata itu bisa dibilang berpotensi. Nanti tinggal ke depan bagaimana kita mengatur dan mengolahnya agar nanti bisa memang betul-betul ini bisa dinikmati oleh para penggemar wisata. Nah, untuk air terjun ini memang ada kalau dari sini, tapi memang jaraknya lumayan jauh. Lumayan jauh. Ada di Bukit Blok Banyuripan kalau namanya Blok Banyuripan. Itu memang sudah berada di atas ketinggiannya agak jauh. Kalau dari sini mungkin sekitar 2,5 kilo. Ya. Itu air terjunnya masih mengalir terus. Kalau di musim kemarau sudah tidak mengalir. Sudah tidak mengalir. Tapi kalau musim penghujan itu bagus. Bahkan di bukit di atasnya pun view-nya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Kalau teman-teman yang Goes itu sering lewat di situ, itu kalau dia bilang bukit namanya saya lupa. Itu ada istilah tersendiri. Iya, kayak semacam yang ada di luar negeri gitu. Itu Greensland ya, apa istilahnya? Dreamland. Itu kalau ke sana itu sepeda sama motor bisa, Pak? Bisa. Sepeda pancal bisa, sepeda motor bisa. Terjangkau. Tapi kalau dari sini memang agak jauh. Seperti itu. Oke Pak Lurah, terima kasih informasinya, semoga menjadi referensi teman-teman bahwa informasi tersebut. Dan terakhir, pesan-pesan kepada netizen, kepada teman-teman YouTube, apa tentang untuk melestarikan sejarah dan budaya nih Pak Lurah? Oke, terima kasih kepada netizen semuanya, salam sejahtera. Saya berharap teman-teman netizen semuanya mengapresiasi tentang sejarah yang babat di Desa Nduri ini, yang Jigang Joyo, agar nanti teman-teman atau masyarakat semuanya tahu dan mengenal dan bisa nanti hadir dan datang di lokasi makam Yang Joyo yang berada di Desa Nduri ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Lurah. Sami-sami Mas Rawipun. Oke dulur-dulur, terima kasih sudah melihat video ini. Jika kalian suka silahkan klik tombol subscribe dan bagian ke teman-teman supaya channel ini berkembang, karena semua isinya tentang kesenian, kebudayaan, wisata, kuliner, sejarah, dan pengalaman mistis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.